وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kahfi karya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala di kitab As-Salat di pasal atau di bab tentang al-adhan al-iqamah, dan di pasal yang baru yaitu perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah wala yajuzu akhdhul ujrati alaih. Kita akan baca apa yang ada di nas atau teks kitab Al-Kahfi dan kemudian nanti kita rinci pembahasannya insyaallah. Wala yajuzu akhdhul ujrati alaih, dan tidak diperbolehkan mengambil upah dari azan. Jadi ini jangan dipahami mutlak begitu saja, nanti akan ada rincinya insyaallah. Lima rawahu Utsman bin Abil As annahu qala, karena ada riwayat dari Utsman bin Abil As, beliau berkata, inna akhira ma ahida ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ittakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala al-adhani ajra. Perkataan Utsman bin Abil As, sesungguhnya akhir dari apa yang diucapkan oleh Nabi kepadaku, agar wahai Utsman, ittakhidh mu'adzinan la ya'khudhu 'ala al-adhani ajra. Pasanglah seorang muadzin, jadikanlah seorang muadzin yang dia tidak mengambil upah atas azan. Maka berkata At-Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Sini kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan. Dan disebutkan hadis ini dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Semua di kitab salat, di bab tentang azan. Itu dalil pertama atau alasan pertama mengapa dilarang mengambil upah dari azan. Alasan yang kedua, li'annahu qurbatun li fa'ilihi asbahal imamah. Karena itu adalah suatu qurbah, taqarrub ila Allah, yaitu pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan azan. Itu adalah ibadah untuk pelakunya, yaitu yang azan. Asbahal imamah, hukumnya seperti keimaman. Jadi tidak mengambil upah dari keimaman dan juga dari azan. Karena dua hal ini qurbah, taqarrub ila Allah, yaitu merupakan amal saleh yang pada asalnya niatannya untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Baik, paragraf berikutnya. Wa illam yujad man yatatawwa'u bih razaqal imamu min baitil mali man yaqumu bih. Kalau misalnya tidak menemukan atau tidak didapatkan volunteer, ya, orang yang mendermakan dirinya untuk azan atau imam, orang yang mendermakan dirinya yaitu yang sebagai volunteer, udah saya aja yang azan seterusnya, udah saya aja yang imam seterusnya. Jadi tidak ada orang yang menawarkan diri menjadi sukarela untuk azan secara rutin atau imam secara rutin. Maka razaqal imamu min baitil mali man yaqumu bih. Maka penguasa itu
membayar orang yang mau konsisten jadi imam atau muadzin, diambil uangnya dari baitul mal. Kalau kenyataan di lapangan tidak ada ini. Baitul mal kita tidak ada. Yang ada kas DKM, ya. Itu mungkin bisa dikiaskan lah dengan baitul mal, karena kas DKM ini dari kaum muslimin dan diperuntukkan untuk maslahat masjid, baik bangunan, makna atau orang-orang yang bekerja di masjid. Oke. Nah, di kalimat ini perhatikan, wa illam yujad man yatatawwa' bih. Kalau tidak ada volunteer, ya, tidak ada orang yang mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan untuk khusus azan di lima waktu atau di waktu tertentu, dan untuk imam di lima waktu atau di sholat tertentu, tidak ada. Apalagi misal refleksikan di wahana, tidak ada yang voluntary di sini, karena pertama mungkin karena masalah hafalan satu, kemudian kedua tidak bisa, inkonsisten untuk menjadi imam misal, atau inkonsisten untuk azan terus menerus, mungkin hanya di azan subuh misalnya, itu mungkin, tetapi kenyataannya susah juga, mau nggak mau tetap harus menstik atau mempekerjakan, mengadakan atau menyewa atau membayar hamba-hamba Allah untuk menjadi muadzin atau menjadi imam. Maka ini kasusnya beda dengan kasus yang menjadi hukum tidak boleh mengambil upah. Nah, nanti akan dijabarkan insyaallah. Kenapa di kasus berikutnya terakhir ini boleh diberikan upah? Li'anna al-hajata da'iyatun ilaih. Karena ini kebutuhan, faktor kebutuhan. Fajaza akhdhu rizqi alaihi kal jihad. Maka boleh untuk mengambil ganjaran atau upah dari azan tersebut atau dari imam, dari keimaman. Kal jihad, seperti al jihad. Jihad pada asalnya ibadah. Namun kadangkala pemimpinlah yang merekrut mujahidin dan menjanjikannya nanti insyaallah kamu akan dapat bagian dari ghanimah misalnya, atau kamu akan dapat sekian. Ya, karena ini mau enggak mau imam yang memungutnya atau imam yang merekrutnya. Berbeda dengan, maka di sini beda dengan namanya tatawwu'. Ya, tatawwu', adanya tatawwu' voluntary, yaitu sukarela. Dalam ibadah, sukarela itu tidak berhak untuk mendapatkan upah. Ya. Kalau seorang ustaz menawarkan diri untuk diundang, menawarkan diri untuk ngajar di suatu masjid, menawarkan diri ya, maka tidak layak untuk dapat upah, karena dia menawarkan diri. Ya, baik untuk khutbah Jumat, baik untuk kajian dan seterusnya. Kalau ustaz ini tatawwu', saya siaplah, saya aja yang isi dah. Ya, maka tidak ada hadiah, tidak ada upah, tidak ada mukafah. Dan panitia atau DKM tidak tercela ketika tidak memberinya apapun. Walaupun tentu secara urf setidaknya mungkin ongkir lah gitu loh. Ya, tapi jika ustaz ini bertatawwu' menjadi volunteer, maka tidak ada upah. Ya, mungkin hanya untuk ongkos bensin mungkin. Seperti itu. Maka di sini tatawwu' voluntary pada asalnya memang tidak ada upah sama sekali. Biarlah dia melatih dirinya, karena dia yang menawarkan diri untuk beribadah. Maka khalas, berarti
kebaikannya ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun ketika misal suatu masjid membutuhkan guru, ustadz atau imam dan seterusnya, ya, wa in wujida mutatawwi' lam yurzaq. Kalau misalnya ada yang voluntary, udah saya aja, bismillah saya aja yang, maka tidak diberi gaji. Li'anna al-mala lil maslahah, karena al-mal lil maslahah, fala yu'ta fi ghairi maslahatin. Karena harta yang tersimpan itu untuk maslahat, yaitu untuk kebutuhan. Sementara orang yang voluntary, dia tidak sedang mencari kebutuhan, dia tidak sedang mencari apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya. Faham gak jemaah? Orang voluntary, saya sukarela lah, udah saya aja ngajar. Itu kan dia sedang ingin beribadah, bukan sedang ingin mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kecuali kalau dia katakan mungkin ke DKM atau panitia, afwan ini saya benar-benar lagi butuh dana untuk anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya, dan saya punya skill begini, bisakah saya untuk mungkin disewa atau dipekerjakan di sini? Ah, itu berarti melamar kerja. Maka ini beda antara kerja yang digaji karena dia ada kebutuhan dan dia ingin mempraktikkan skillnya yang baik itu untuk mendapatkan gaji sehingga bisa memenuhi kebutuhannya, maka ini bukan tatawwu' namanya. Ini amal, yaitu ini bekerja. Amal di sini maknanya bekerja, work, ya. Tapi kalau dia melakukan tatawwu', yaitu sukarela karena kasihan ngeliatin masjid, saya pengen ngajar-ngajar, udah saya aja ngajar, dan dia tidak ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencari uang memenuhi kebutuhan dari ngajar itu, maka lam yurzaq, tidak diberi rezeki, karena tidak beri gaji, karena dia tidak sedang mencari maslahat. Dan harta yang disimpan oleh DKM di kasnya itu buat maslahat, maka tidak boleh diberikan kepada hal yang bukan untuk maslahat. Maslahat itu seperti hajat, kebutuhan, ya begitu. Dan maslahat yang dimaksud maslahat yang kaitannya dengan masjid. Ya. Adapun santunan untuk fakir miskin, santunan untuk anak yatim, maka ini tidak diambil dari kotak amal. Karena maslahat anak yatim, fakir miskin itu bukan maslahat masjid, kecuali jika fakir miskin atau anak yatim ini mungkin bagian dari masjid misalnya, ya, atau merupakan warga sekitar yang dengan kita menginfakkan ini pada mereka, maka mereka akan datang ke masjid dan mendukung apa-apa di masjid misalnya. Maka mungkin ini bisa, namun ini hal yang agak jauh. Maksudnya itu hal terakhir lah untuk biaya mereka. Melainkan ada hal-hal yang lebih primer di masjid. Jadi itu bukan hal yang langsung bermaslahat, melainkan mereka hanya menjadi wasilah maslahat. Adapun yang mungkin primer maslahat di sini yaitu mungkin peralatan, device, equipment, peralatan, inventaris, pegawai yang di sini atau imam di sini, muadzin di sini dan seterusnya. Maka ini maslahat langsung. Atau khatib yang diundang oleh DKM, atau mungkin ustadznya yang ngajar rutin di sini atau ustadz undangan dan seterusnya. Maka ini maslahat yang diundang oleh DKM. Nah, kalau ada seorang dai, dia menawarkan diri kepada DKM untuk saya mau khutbah Jumat dong di Masjid Antum, maka ini berarti zahirnya voluntary, tidak diberikan amplop. Mungkin hanya diberikan ongkos yang sesuai dengan kadar bensinnya misalnya, walaupun itu agak ya sedikit gitu kan. Di mana saat rumah itu saat blok T2,
Ya Allah, itu mah tinggal ngesot juga bisa, nggak usah pakai duit. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia rumah di Keranggan atau di mana, mungkin kasih 5.000 atau 10.000. Ini secara kaidah ya, secara kaidah. Makanya sebaiknya cari ustadz yang agak jauhan, biar agak relevan sedikit lah. Ya. Nah, ustadz yang menawarkan diri khutbah Jumat atau ngajar, maka tidak dapat. Dan ustadz tersebut hendaknya dari awal juga menolak gitu loh. Maksudnya, afwan, antum jangan ngasih anak apa-apa. Gitu. Karena DKM belum tentu paham hal-hal seperti ini gitu. Ya ustadz ngajarin. Karena anak pengen ngajar di antum, anak pengen khutbah di antum, di masjid antum nggak usah ngasih apa-apa. Anak volunteer di sini. Begitu. Ya. Cuman kadang yang terjadi di kenyataan, beberapa ustadz berburu untuk dijadwalin. Ini nggak pantas. Imma antum diam ustadz, maksudnya udah nunggu nasib aja. Atau antum menawarkan diri, namun jangan mengharapkan apapun. Karena kan nawarkan diri berarti kan pengen ibadah, pengen nyebarkan ilmu murni, antum volunteer, maka khalas nggak usah ngarepin apa-apa. Dan kalau nggak dikasih ya jangan kemudian anda nggak bakal kesini lagi. Ya emang lah kan antum sendiri yang ini, masa antum ngambek sendiri kan gitu. Kecuali kalau misalnya dari KM mengundang, ya bukan sebagai voluntary, namun sebagai orang yang dimuliakan oleh DKM untuk diundang. Maka karena di sini berarti di sini ada pertanggungjawaban untuk memberikan, yaitu mukafaah. Mereka mukafaah. Karena di sini DKM atau panitia sebagai pihak yang membutuhkan dan meminta atau mengundang, maka silahkan untuk diberikan santunan atau mukafaah. Itu seperti itu, ya. Karena saya pernah, mungkin 10 tahun lalu ada seorang ustadz, sebenarnya dibilang ustadz pun bukan ustadz banget ya, cuman hanya semangat ke Islam, semangat membela Islam. Tapi anda lihat ketika itu ilmunya sebenarnya cuma ilmu berani doang, bukan ilmu mapan gitu. Dan ketika itu, bukan 10 tahun, lebih dari itu, ketika itu ana masih kuliah di Libya. Ustadz Fulan ini dia minta, antum ada ini enggak? Ana masih kuliah, minta ke ana ada enggak jadwal khutbah yang kosong di masjid apa gitu, dia nanya gitu. Karena aneh dengan pertanyaan itu, kenapa? Ya ana pengen ngisi khutbah aja gitu, untuk ngisi lebih lengkap aja untuk jadwal ana. Sesuatu anehnya di mana menurut ana? Anehnya apa yang dicari dari khutbah Jumat gitu loh. Apa yang dicari dari khutbah Jumat? Kalau memang pengen menawarkan diri ke masjid-masjid, fadhal. Tapi konsekuensinya semestinya tidak layak untuk mendapatkan amplop sama sekali. Kalau nawarin diri. Ya, dan memang sepertinya enggak ada yang nawarin beliau ketika itu, jadinya, dan mungkin beliau ketika itu butuh dana, karena setahu anak beliau ketika itu istrinya 2, mungkin butuh dana, tapi tidak relevan dengan mencari seperti itu. Melainkan silahkan kalau misalnya diundang, alhamdulillah kalau dapat hadiah. Tapi kalau menawarkan diri, ini sebenarnya tidak la ya'khudh ajr, tidak mengambil upah walaupun dikasih, padahal seperti itu. La ya'khudh ajr itu la yajuzu akhdhul ujrah alaihi, yaitu tidak layak, tidak boleh ngambil upah. Ngambil upah ini berarti udah dikasih tapi dia enggak ngambil. Gitu loh. Dikasih tapi dia tidak mengambil. Dan kalaupun terpaksa karena ditransfer langsung atau langsung disodorkan di kantongnya dan seterusnya, dan enggak enak kalau nolak jemaah ngelihat misalnya, maka hendaknya dia tidak memakan ujrah tersebut, kasih ke orang-orang yang lebih butuh. Seperti itu, ya. Maka ikhwan, memang tidak ringan untuk menjadi dai, tetapi dai hendaknya dia punya pekerjaan gitu loh. Imma dia kerja di yayasan atau perusahaan dengan skillnya, mungkin dia ngajar di madrasah, dia dapat rezeki dari situ insyaallah, atau dia dagang, ya.
atau dia dagang. Itu paling afdolnya, walaupun tidak harus begitu banget ya. Tapi ala kulli hal dengan ini ada sisi rincian bahwasanya ada difference atau perbedaan antara mutatawwi' ya, antara orang yang mutatawwi' yaitu voluntary dengan yang tidak voluntary. Kalau dia mengajukan diri untuk beramal maka tidak ada ujrah, upah. Kalau dia mengajukan diri untuk bekerja maka dilihat ini pekerjaannya apa, imam atau muadzin. Dia mengajukan diri untuk bekerja. Kalau untuk menjadi imam atau muadzin dilihat apakah dia membutuhkan dana atau dia sudah cukup. Kalau dia membutuhkan dana maka pekerjakan dan berikan gaji. Kalau ternyata dia sudah ghani, kaya, tapi dia pengen dipekerjakan, maka kembali ke awal. Bukan kembali ke awal, maaf. Maka yang lebih afdal baginya adalah untuk tidak digaji, walaupun boleh. Karena dia akadnya bekerja. Bekerja berarti ada apa? Ada gaji rutin, ratib namanya. Ini yang kedua. Adapun kalau misalnya nggak ada yang voluntary, nggak ada yang mau ngajukan diri untuk bekerja, ngelamar kerja menjadi imam atau muadzin di masjid ini, maka DKM kemudian mau nggak mau mengadakan apa bukan sayembara ya, apa namanya, disebar pamflet atau apa tuh namanya, dibutuhkan imam, apa namanya tuh, lowongan. Nah, maka otomatis kalau ini berarti bekerja ya, amal pekerjaan. Terus ada yang masuk kemudian mendaftarkan diri. Ini bukan voluntary, melainkan ini yaitu lamaran lowongan pekerjaan. Maka kalau diterima, sebutkan gaji berapa nanti, apa fasilitas atau gaji yang akan didapatkan. Maka kalau setuju akad, nah ini boleh seperti ini. Karena apa? Karena dari pihak DKM lah yang membutuhkan dan kemudian harta yang diberikan padanya dan fasilitas itu dari apa? Dari sumbangan-sumbangan Jumatan atau sumbangan muhsinin dan seterusnya. Itu rinciannya jemaah. Tadi tidak bolehnya mengambil upah itu kapan? Ketika dia mutatawwi', yaitu volunteer. Baru tidak boleh. Ini bukan hanya di masalah azan dan imam doang. Masalah ngajar ngaji, ngajar kajian, ngisi kajian dan seterusnya juga begitu. Tapi bagaimana dengan jika ustadz punya tim, bukan hanya tim kamera, manajer, ya. Ustadznya punya manajer, karena sebagian dari ustadz itu nggak mau ribet dengan undangan-undangan. Dia pengennya ada manajemen atau manajer yang mengatur jadwalnya. Beberapa ustadz terutama yang populer itu seperti itu. Ya, karena mengikuti bagaimana para artis sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ustadz ini diatur jadwalnya oleh manajer dia. Yang kadang manajer tersebut belum tentu ngajinya benar gitu. Nah, manajer ini kemudian kadang-kadang menawarkan ustadz ke masjid-masjid. Menawarkan ustadz ke masjid-masjid. Anda pribadi, ini pendapat pribadi, bukan pendapat syar'i, pendapat pribadi. Anda pribadi menganggap hal seperti ini tidak pantas. Hal seperti ini tidak pantas, yaitu manajer seorang ustaz kemudian nawarin ke hanya masjid-masjid populer besar dan amplopnya tebal atau apa namanya yang pakai rekening sekarang, pakai rekening. Masjid-masjid besar pakai rekening gitu. Ya. Bagi nomor rekening transfernya. Yang mana manajer ini, beberapa manajer ini, timnya ustadz itu yang di mereka pelajari bukan fikih, bukan akidah, bukan tauhid, tapi masjidnya besar enggak? Ya cari di Google Map, oh ini bagus nih besar. Oh ini ada kajian siapa aja, oh ini sunnah nih. Oh ini terus nanti biasa amplopnya dia mencari tahu ke beberapa panitia dan ini. Subhanallah. Ini bukan dakwah sebenarnya, kayak gimana dakwah? Ini sedih, dengar kayak gini sedih. Kemudian panitia ini
menerima tawaran atau menolak tawaran masjid-masjid itu dilihat dari amplopnya. Mungkin kalau dilihat dari ini karena ustadz besar, ustadz populer, dilihat dari strateginya, dilihat dari tempatnya, lokasinya strategis enggak, atau parkirannya, itu masih oke. Itu masih oke. Sebagaimana misalnya kayak ketika Ustadz Yazid rahimahullah di Masjid Hijau, pertimbangan juga di situ kenapa beliau mau di situ, karena apa? Karena luas, parkirannya ada 3 ketika itu bahkan. Ya, jadi masih mungkin gitu loh. Makanya beliau nggak mau kalau misalnya di masjid-masjid kayak Muhsinin, kalau mau parkiran di mana? Jangankan ada parkiran, nggak pakai parkiran pun ya ribet juga urusannya nanti gitu kan. Maka dipertimbangkan kondisi antropologi dan juga keadaan di situ. Tapi kalau misalnya yang dipertimbangkan adalah itu di sini nih amplopnya kecil, di sini besar, subhanallah, ini bukan dakwah. Ya subhanallah, ini bukan dakwah. Ya. Atau ditembak oleh manajer Ustadz menembak DKM atau panitia, kalau mau undang Ustadz kami maka tarifnya segini. Ya ini menyedihkan. Kalau dakwah sunnah kayak ini menyedihkan. Dan ada, bukan dari ustadznya, dari manajernya ada. Ya. Ini bukan dakwah, subhanallah. Kesian, sedih dengarnya. Kaum muslimin itu enggak boleh diperalat seperti itu untuk. Dan ini kelakuan siapa? Ya kelakuan ini manajer, ya. Mengatasnamakan ustadznya. Ustadznya kadang enggak tahu apa-apa tentang itu. Ya, tentu ustadznya harusnya tahu karena ini timnya sendiri yang berkelakuan begini. Ini terjadi di suatu tempat. Jadi manajernya dikontak karena ustadz ini nggak mau ada yang kontak pribadi kepada beliau untuk mengundang kajian, maka manajernya kemudian minta ini kan kajian ba'da zuhur sampai jam 1. Mengundang ustadz fulan, ustadz besar, ustadz populer maksudnya, ustadz sunnah juga. Maka kemudian ditarifkan 20 juta. Subhanallah. Hanya ba'da zuhur sampai jam 1, 20 juta. Gimana Pak Ikhwan Kas Muhsinin? 20 juta. Hanya untuk undang seorang ustaz ba'da zuhur sampai jam 1. Antum ngundang beliau ini lewat timnya ini 20 juta satu sesi ba'da zuhur sampai jam 1. Di hari kerja. DKM aja enggak ada di sini, gitu loh. Bayar 20 juta, habis uang kas untuk berapa bulan, subhanallah. Ya, tapi ini perusahaan besar, maka ya kelas dijadwalkanlah, mereka setuju, bahkan udah ditransfer duluan, ajib, sebelum kajian udah ditransfer duluan ke rekening entah yayasan atau manajer. Alhamdulillah. Maka ustaz kan nggak tahu apa-apa, hanya tahu jadwal sini hari ini sini gitu. Datanglah ustaz tersebut dan memang di hari tersebut ustaz itu ada jadwal di luar kota untuk terbang, maksudnya naik pesawat keluar, entah keluar kota atau al-muhim mepet sekali waktunya. Maka ustadz tersebut hanya setengah jam atau kurang untuk mengisi kajian di tempat itu, di perusahaan besar itu. Akhirnya pulanglah sebelum jam 1. Panitia bingung, lah Ustadz kok pulang duluan? Ya saya pulang duluan, saya emang ada ini kok harus terbang saya. Kecewa lah apa? Ustadz kan kita udah sesuai agreement Ustaz. Kita udah bayar 20 juta. Kaget Ustaznya, 20 juta. Saya enggak tahu tuh. Loh waktu itu udah ada kesepakatan sama manajemen Ustaz. Bahwasanya kalau memang mau ngundang 20 juta sampai jam 1. Maka marah Ustaz tersebut dan akhirnya dipecat itu manajer dia. Subhanallah. Ini terjadi di dalam dakwah sunnah, ini ada terjadi seperti ini. Maka ini ya dakwah ini nggak bisa main-main dengan duit seperti itulah. Nauzubillah min dzalik, kerakusan sebagian orang. Dan hendaknya seorang ustadz itu juga men-scan timnya, muridnya. Ini tulabul ilm atau bukannya? Mau belajar atau mau nyari duit doang? Kalau nyari duit, fadl nyari duit, maksudnya secukupnya aja kita ya. Seadanya aja kita mau berbagi itu. Tapi kalau misalnya sampai mensyaratkan seperti ini, ustadznya pun nggak tahu. Terus nanti setelah kajian bagi hasil, lah kalau kita bilang ustadznya dimanfaatkan. Ya begitu. Ini yang terjadi ya. Karena ilmu ini terlalu nikmat, terlalu indah untuk kita itu mengejar duit dengannya. Kalaupun kita dapat yang baik, yang terbaik, yang besar dari harta kaum muslimin
dengan sukarelanya mereka memberi kepada kita, kepada dai, maka hendaknya kita manfaatkan yang cukup dan berikan sebagiannya untuk yang belum tercukupi, gitu aja. Ya, adapun kalau yang seperti untuk memperkaya diri, membuncitkan perut masing-masing, maka ini enggak berkah dakwahnya. Makanya bukan suatu hal yang mengherankan, walaupun tetap harus heran ketika dakwah sunnah ini, baik tokoh-tokohnya, dai-dainya semakin populer kok semakin hambar ilmunya. Hanya retorika, kedalaman isi dari ilmunya itu kurang, karena kurang murajaah, kurang membaca, ilmunya enggak di-upgrade kecuali yang gaul-gaul saja, poster-poster gaul terbertebaran, la haul kata billah. Ini menunjukkan ada kemunduran, decline dalam dakwah. Kemunduran dari segi keilmihan, walaupun kemajuan dari segi madhar, appearance, penampilan dan semisalnya. Kita itu bukan dakwah yang menuju sunnah atau tauhid, itu bukan penampilan dulu yang paling awal, melainkan keikhlasan sesuai sunnah dan isinya. Karena yang ditampilkan itu hanyalah pernak-pernik yang kalau kita fokus di situ, maka kita akan tertipu, dan umat tertipu sebenarnya dengan penampilan. Dengan misalnya dakwah tapi kok mengikuti metode artis, ini enggak ada dalam sunnah Nabi SAW seperti ini. Karena artis rata fasik, mereka enggak mikir akhirat. Ya, maka metode mereka dijauhi harusnya dalam dakwah sunnah. Isinya yang benar, sesuai tauhid, sunnah, sesuai dengan para ulama salaf, begitu.